Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih cara membuat makalah dengan struktur yang baik dan benar. Sebelumnya, dengan latar belakang bahwasanya kita sebagai mahasiswi, kita sebagai siswa atau siswi sering mendapatkan tugas dari dosen atau dari gurunya untuk membuat makalah. Tapi kadang-kadang kita sendiri juga masih bingung bagaimana sih membuat makalah yang baik dan benar, atau bahkan masih belum paham tentang apa dan bagaimana makalah itu. Pada video tutorial kali ini kita akan membahasnya tentang apa dan bagaimana makalah yang baik dan benar. Makalah itu menurut beberapa pendapat mengatakan bahwasanya makalah itu adalah uraian tertulis yang dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih lanjut. Artinya nanti itu karya makalah itu akan didiskusikan secara bersama-sama untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Dalam hal ini karena kita adalah seorang pelajar atau mahasiswa, kita dituntut untuk membuat makalah bukan semata-mata berdasarkan pendapat atau opini yang bersifat subjektif. Jadi betul-betul terukur, betul-betul rasional, betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, sehingga makalah itu benar-benar memiliki nilai dan bobot yang tinggi. Secara umum, ini kita sambil membuka salah satu dokumen yang sudah saya siapkan, kita akan membahas tentang struktur apa saja yang ada di dalam makalah. Secara garis besar, struktur utama yang wajib dimiliki dalam sebuah makalah itu yang pertama adalah cover. Untuk lebih jelas tentang bagaimana cara membuat cover itu ada di video tutorial sebelumnya, bisa dilihat di deskripsi nanti atau bisa dilihat di channel saya. Pertama, cover adalah sampul dari makalah yang memuat judul. Ini judulnya, kemudian tugasnya ini untuk apa, program didikannya apa, ada dosen pengampunya, ada logo kampusnya, kemudian ada nama mahasiswanya, ada program studinya, ada afiliasi kampusnya, ada alamat kampusnya, dan tahun pembuatannya. Kita sarankan di dalam cover ini semuanya ditaruh di tengah, di sini, Ctrl E. Nah, kalau misalnya di pinggir nanti akan seperti ini, maka kita sarankan untuk cover sebaiknya ditaruh di tengah sehingga terlihat lebih rapi. Selanjutnya ada kata pengantar. Nah, ini kata pengantar. Kata pengantar juga merupakan salah satu bagian yang harus ada di dalam sebuah makalah. Kata pengantar itu fungsinya adalah agar pembaca memiliki pandangan umum terhadap makalah yang kita buat. Banyak sekali contohnya, ini hanya salah satu standar penulisan saja. Di akhir di sini ada ucapan terima kasih juga di tengah-tengahnya, maaf. Kemudian di akhir ada alamat, kemudian tanggal dibuatnya, kemudian nama penulisnya. Selanjutnya dalam struktur makalah ada namanya daftar isi, itu juga sudah kita terangkan di tutorial sebelumnya, bisa dicek nanti. Kata pengantar ini, daftar isi ini merupakan sebuah halaman yang memuat informasi halaman dari konten sebuah makalah, yang dimana ini bisa memudahkan pembaca dalam menemukan informasi tertentu berdasarkan halamannya, baik di setiap bab maupun subbab di makalah kita. Ini salah satu contohnya. Di tutorial sebelumnya kita membuat bagaimana membuat tabulasi tab sehingga akan tulisan otomatis mulai dari kata pengantar, cover, kata pengantar sampai ke daftar pustaka. Selanjutnya pendahuluan bab 1. Di pendahuluan ini biasanya, karena pendahuluan adalah permulaan, introduction, perkenalan, di sini biasanya memuat tentang latar belakang. Biasanya kalau latar belakang itu isinya secara garis besar adalah keadaan ideal, kemudian mengapa kita membahas topik ini, kemudian
untuk apa kita melakukan penelitian ini dan apa yang ingin membuat kita menyelesaikan masalah ini. Jadi ada istilahnya kalau kita tarik garis benang merahnya itu terkait dengan satu keadaan ideal, kemudian fakta yang ada. Yang ketiga itu adalah gap, ternyata ada kontradiksi antara fakta dan teori idealnya. Kemudian baru setelah itu adalah kenapa peneliti ingin membuat makalah ini. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah kita bisa mengisinya dengan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijelaskan di bab 2 atau pembahasan. Rumusan masalah ini nanti biasanya bersifat numeral, ada nomornya. Kemudian selanjutnya tujuan masalah harus sesuai dengan rumusan masalah. Misal rumusan masalahnya 2, maka tujuan masalahnya 2. Misalnya rumusan masalahnya 1, maka tujuan masalah adalah 1. Jadi tujuan masalah adalah menjawab dari rumusan masalah. Ada beberapa kasus kita temukan bahwa mahasiswa itu antara rumusan masalah dan tujuan masalah tidak sama, dan ini merupakan kesalahan yang harus kita perbaiki. Selanjutnya terkait dengan pembahasan bab 2, ini merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Bagian ini berisi uraian pokok dari permasalahan yang dibahas, artinya berdasarkan dari rumusan masalah nanti akan kita bahas di sini. Ini ada sekilas contoh tentang pembahasannya, dan biasanya kalau namanya makalah itu harus terukur ilmiah, harus ada referensinya, harus ada sumber yang diambil. Contoh di sini menurut pendapat Rusman 2011 misalnya, di sini berarti penulis mengutip pendapat Rusman menyatakan bahwa bla 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 bla. Jadi isinya pembahasan biasanya mencakup tentang landasan teori, uraian materi, serta solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan. Artinya berangkat dari rumusan masalah, yang dimana nanti di situ juga akan ada yang namanya tujuan pembahasannya. Oke, kita langsung ke bawah. Di bawah ini ada yang terakhir, kita akan tarik ke bawah lagi. Cukup panjang ini. Oke, selanjutnya bagian yang terakhir adalah bab ketiga atau penutup, biasanya berisi kesimpulan. Kesimpulan biasanya berisi tentang summary atau ringkasan berdasarkan rumusan masalah tadi. Biasanya berbentuk narasi juga boleh, berbentuk numbering, tapi jarang yang numbering, biasanya berbentuk narasi menjawab rumusan masalah yang tadi sudah kita bahas di depan. And then next itu ada saran. Saran ini merupakan bagian yang ditujukan kepada pembaca. Saran dapat berisi harapan penulis agar makalah yang dibuat dapat bermanfaat dan diterapkan oleh pembaca. Dan yang tidak kalah penting di sini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah daftar referensi yang digunakan oleh penulis dalam membuat makalah. Yang kita lihat tadi ada menurut pendapat ini, menurut pendapat ini. Ini kita bisa masukkan pendapat-pendapat yang tadi ada di body makalah, itu kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi inilah struktur pembahasan yang ideal bagi mahasiswa yang mau membuat makalah. Saya pikir ini merupakan sesuatu yang mudah, yang penting kita belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana cara membuat makalah, karena itu nanti akan menjadi salah satu jembatan kita untuk menuju tugas akhir mahasiswa atau tugas akhir seorang siswa. Demikian pembahasan tutorial belajar bersama tentang bagaimana membuat makalah yang baik dan benar. Sekiranya ada pertanyaan silakan untuk dicantumkan di kolom komentar, nanti kita akan jawab sebisa kita. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.